Lagi kerja mas. Kau buat video itu di mana, Le? The best. Langkah pertama kita start strukturalkan dulu cak biasa yo. Kemudian kita klik 2 kali di engineering data. Karena kita menggunakan statik struktural, statik struktural. Di sini kan sudah ada statik struktural steel. Kita menggunakan material steel. Udah ada di sini sama di sini. Udah ada semua kan? Kita langsung kembali ke project, klik di geometry. Kita analysis type-nya kita buat dari 3D yo. Kemudian klik 2 kali pada geometry. Kita tunggu bentar. Kemudian kita ubah unitnya karena ini masih menggunakan sentimeter. Kita ubah unitnya ini. Kita ubah unitnya di ini unit jadi sentimeter. Lalu kemudian kita menggunakan XY plane, look at, klik kanan look at. Kemudian kita buat rectangle pinggir sini. Kemudian kita buat dimensinya. Kita generalkan dulu. Yang P1 kita buat 8. P1 itu kita buat 5 maksudku. Yang H2 kita buat 12. Jadi kayak gini nanti bentuknya. Kemudian langkah selanjutnya kita buat untuk kita buat dimensinya dari bawah ke atas ini. Kita buat itu sebesar 3 cm. Kemudian langkah selanjutnya itu kita membuat 2 buah lingkaran. Di menu draw kita buat 2 menu lingkaran. Kita buatkan di tengah-tengah. Kemudian kita buat di dimension, kita atur jaraknya ini ke pinggir ini, di tengah dia sebesar 6. Langkah selanjutnya kita buat selanjutnya kita buat line. Di menu draw kita buat line. Kita dari sisi bawah, sudut bawah, tunggu ya. Sudut bawah kita buat line sini dari ujung sampai ke sini. Udah. Kita ulang karena kemungkinan besar ini ada errornya. Kita buat line. Kita buat line dari ujung sini ke ujung sini. Kita buat line dari ujung siko. Udah. Kemudian dari sini ke sini ke sini. Kemudian langkah selanjutnya dimodify. Kita trim dia yang enggak diperlukan seperti ini. Enggak, ini salah. Kita trim yang enggak diperlukan, kita masuk di modify, kita trim sini. Kan udah jadi. Selanjutnya kita masuk ke extrude, di create extrude, kemudian sketch 1 pilih apply, kemudian generate.
gagal kan. Kita ulang lagi. Mana tadi nih? Udah gagal dia. Kita ulang. Kita hapus dulu sketchnya ini, delete. Kita buat di sini look at. Kita buat lagi kayak yang tadi, polygon di rectangle lagi. Kita buat dimensinya general, ini 5, ini 12, 5. Kemudian kita dari bawah buat sebesar 3. Kemudian kita membuat circle, baru kita buat dimensinya di general. Kita buat di sini 3, di sini 6. Kita kemudian kita paskan dia di tengah-tengah. Kita masukkan di sini 6. Kemudian kita buat line. Kita buat line di sini. Kita buat line di sini. Kemudian kita trim di menu modify, trim. Kemudian di menu di create, extrude, kemudian pilih sketch 2, kemudian apply, kemudian generate. Dia udah jadi. Kita ubah dipnya ini jadi 3. Kan di soal dia sebesar, thicknessnya ini sebesar 3 cm thick. Kemudian kita generate lagi. Oke, langkah selanjutnya kita kembali ke gadget explain. Di sini kita look at, kemudian kita ubah pandangannya ke bawah. Kita buat dia ke bawah. Kemudian kita buat lagi rectangle. Kemudian kita buat rectangle. Dari sini. Kita buat dimensinya di sini sesuai dengan di soal, yaitu 20 cm panjangnya dan 12 cm lebarnya. Di sini 12 cm, di sini 20 cm, di sini 12 cm. Kemudian untuk membagi duanya, kita dapat menggunakan horizontal. Di sini kita buat aja 11,5 karena sudah dipakai di sini 3. Begitu. Kemudian kita masuk ke draw lagi. Kita buat poly circle di sini, dan di sini dengan radius. Katanya tadi di sini kalau di soal itu radius itu 1 cm, berarti dengan diameter itu 2 cm. Kemudian di menu dimensi kita buat dimensinya. Kita masukkan sebesar 2 cm. 2. Oke. Kemudian kita paskan dia di tengah-tengah dengan cara buat horizontal, kemudian di sini
Sini tadi ada pas di tengah-tengah. Horizontal risiko. Nah, karena yang terpakai hanya 8,5 dari ini kan udah dipakai di sini. Kita buat di tengah-tengah ini yang kosong ini. Jadi kita buat itu sebesar 4,25. Oke. Kemudian kita buat 4,25. Kemudian di ukuran selanjutnya di 4,25 ini kita buat lagi 4,25 semuanya 4,25. Nah, ini kan masih untuk di tengah. Kemudian untuk dari atas dan pinggir bawah itu harus kita buat dulu untuk di tengah juga dengan cara horizontal sini. Dengan cara di vertikal dengan cara vertikal. Nah, kita buat ukurannya itu sebesar 3. Kita buat sebesar 3. Nah, udah. Karena ini udah di tengah-tengah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu karena ini udah pas dia kan. Inilah kira-kira dari gambar kasarnya di sini. Di sini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu extrude. Kita extrude di sketch 3, kemudian apply. Kemudian kita buat dipnya itu panjang kedalamannya itu atau tingginya sebesar 3 cm. Kan di sini itu sebesar 3 kan? Di sini 3, sini 3 cm. Kemudian generate. Nah, sudah tadi. Kemudian untuk membuat di mana nih? Untuk membuat fillet radius base corner is 1,75. Kita buat radius cornernya itu 1,75. Di sini kita buat 1,75. Kemudian kita klik kontrol. Kita klik di sini, tahan kontrol, kita klik pada sudut-sudut. Kemudian apply. Kita buat aja di sini. Kita ulang, kita di create, di fix radius blend. Kemudian kita di sini 1,75. Sini kita select. Kita tahan kontrol untuk menseleksi, kemudian kita apply di ada 4 sisi, kemudian kita generate. Nah, belum. Ini ada gagal. Kita delete dulu. Di sini salah tadi kita buat di sini tadi di extrude-nya ini kita ubah tadi kan extrude-nya nih. Ternyata di ini 3. Kita generate lagi. Di sini di extrude 3 juga. Ini ternyata 3 tadi. Ini salah buat apa kita? Generate. Kemudian langkah selanjutnya yaitu di konsep di create fix radius 1,2, klik kontrol, kemudian apply, kemudian generate. Udah jadi. Inilah bentuknya. Kemudian langkah selanjutnya kembali kita ke menu project kita yang pertama yaitu untuk melakukan model. Kita klik 2 kali pada model. Nah, di model ini kita tunggu dia sampai loading atau sampai masih proses loading dia.
Kemudian di material, kemudian di geometry kita klik solid, kemudian kita klik di struktural steel, siko. Kemudian yaitu udah pada materialnya itu struktural steel. Kemudian di mesh itu kita masukkan batas bawahnya. Kita masuk di selection ini, kita klik yang ini, yang paling sini, yang paling kanan, yaitu di berteriak seleksi semua. Sini udah. Kemudian apply. Di elemen size-nya kita buat 1,5 min 2 aja. Nanti kalau terlalu kecil terlalu berat komputer untuk memproses. Kemudian langkah selanjutnya yaitu di mesh, kita masukkan lagi generate mesh. Kita tunggu sampai berhasil ya. Nah, setelah berhasil inilah hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya itu untuk menentukan pembebanan dan menentukan tumpuan. Di insert kita masukkan tumpuan dulu, yaitu fix support. Fix supportnya itu berada di belakang, karena ini akan menahan beban. Belakang ini kita generalkan seperti itu. Kemudian kita apply. Kemudian langkah selanjutnya yaitu static struktural lagi. Kita insert, kita masukkan force atau gaya. Kemudian kita klik yang ini. Nah, kita masukkan di situ. Kemudian kita apply. Kemudian kita ubah vektornya ini di depend band-nya jadi vektor ke komponen. Karena ini kesembunyian ini, karena dia akan mengangkat beban itu ke atas. Kita buat dia sebesar ini kan di soal itu sebesar 20 kN. Di sini kita buat 20.000 kN. Kemudian enter. Kemudian langkah selanjutnya itu apa yang kita mau cari? Kita mau mencari total deformasi, baru kemudian stress di equivalent stress premises. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu di generate, di solve. Kemudian yaitu solve. Kita tunggu sampai proses solving berakhir. Ya, setelah proses solving berakhir, inilah hasil dari mencari total deformasi dan equivalent premises stress. Equivalent premises stress pada pengait ini, yaitu pada equivalent stress itu beban stres terbesar itu berada di arah gaya. Yang ini akan menyebabkan, yang warna merah akan menyebabkan kerusakan seperti itu. Kemudian di total deformasi juga yang paling banyak berdeformasi atau bertransformasi bentuknya itu di atas bagian tumpuan warna merah ini. Oke, jadi sekian dulu untuk proses menentukan total deformasi dan equivalent stress premises pada soal nomor 7 di soal 75 di finite element modeling and simulation with answer bench by Xiaolin Liu Shijun di halaman 222. Oke, sekian.